Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tangguh Raka Haidar dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi komputer kuantum untuk tugas informatika. Pertama-tama, apa sih itu komputer kuantum? Komputer kuantum adalah alat hitung yang menggunakan sebuah fenomena mekanika kuantum, misalnya seperti superposisi atau superpositions dan keterkaitan entanglement untuk melakukan operasi datanya. Komputer kuantum menggunakan quantum bit atau qubit untuk melakukan perhitungan, berbeda dengan komputer biasa yang menggunakan quantum bit. Nah, jadi ada beberapa perbedaan antara komputer biasa yang digunakan saat ini dengan komputer kuantum. Yang pertama, komputer klasik atau komputer yang biasa ini menggunakan bit sebagai dasar perhitungan data, sedangkan komputer kuantum menggunakan qubit atau quantum bit. Yang kedua, komputer kuantum dapat memungkinkan melakukan dua operasi sekaligus. Hal ini dikarenakan adanya prinsip mekanika kuantum, yaitu superposisi. Yang ketiga, dapat menyelesaikan suatu masalah dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan komputer klasik, karena komputer kuantum dapat menyelesaikan dua operasi sekaligus dalam satu waktu, di mana hal ini memungkinkan apabila sistem qubit ini digunakan menggunakan prinsip mekanika kuantum, superposisi, dan entanglement yang mungkin bisa menyelesaikan masalah dalam satu atau masalah lebih cepat dibandingkan dengan komputer biasa yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Di sini akan kita bahas tentang bit. Pada komputer biasa digunakan classic bit. Classic bit ini menggunakan bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Jadi keadaannya antara 0 atau 1. Sedangkan pada komputer kuantum digunakan quantum bit. Dan quantum bit ini menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum seperti superposisi dan keterkaitan seperti yang sudah dibahas tadi. Dan di sini pada bit yang biasa keadaannya antara 0 dan 1 bilangannya. Sedangkan pada quantum bit itu seperti 0 dan 1 di saat yang bersamaan. Ini merupakan prinsip dari mekanika kuantum yang bernama superposisi, yaitu di mana suatu partikel memiliki dua keadaan pada satu waktu yang bersamaan. Jadi, dengan menggunakan prinsip ini, suatu komputer kuantum dapat menyelesaikan masalah dengan jauh lebih cepat. Dua kali perhitungan lebih cepat daripada komputer biasa. Dan komputer kuantum ini, quantum bit ini juga dapat menjadi angka 1 atau angka 0 tergantung dengan data yang diterima. Terus manfaat komputer kuantum apa aja sih? Yang pertama, perhitungan akan jauh lebih cepat. Dengan komputer kuantum, perhitungan akan menjadi jauh lebih cepat karena seperti yang ditahu, data dasar perhitungannya menggunakan quantum bit yang unggul daripada bit yang digunakan saat ini. Yang kedua, meningkatkan analisis data dan machine learning. Yang ketiga, optimasi dapat ditingkatkan. Yang keempat, simulasi dan permodelan lanjutan. Yang kelima, kriptografi dan keamanan dapat ditingkatkan, di mana dengan quantum bit ini kita mungkin saja bisa membuat enkripsi yang jauh lebih kuat daripada enkripsi saat ini. Karena pada saat ini saja dengan teknologi kuantum komputer saat ini itu bisa membobol enkripsi atau data-data kita dengan sangat-sangat mudah, karena komputer kuantum bisa menyelesaikan beberapa masalah sekaligus, sehingga perhitungan bisa dilakukan dengan cepat, sehingga memecahkan kode enkripsi bukanlah hal yang sulit bagi komputer kuantum. Jadi tentu keamanan ini perlu ditingkatkan menggunakan komputer kuantum itu sendiri. Tapi meski begitu, komputer kuantum masih menghadapi tantangan dan dalam tahap pengembangan yang lebih jauh lagi. Lalu, penggunaan komputer kuantum di bidang industri keuangan.
Dengan menggunakan komputasi kuantum, lembaga-lembaga keuangan dapat meningkatkan langkah-langkah keamanan. Dan yang kedua, menyusun portofolio investasi yang sangat canggih dan efisien bagi klien dengan menggunakan komputer kuantum. Yang ketiga, meningkatkan deteksi penipuan. Dan yang keempat, melakukan analisis risiko yang lebih komprehensif. Lalu, penggunaannya di bidang farmasi dan kesehatan. Komputer kuantum juga ternyata bermanfaat di bidang farmasi. Yang pertama, komputer kuantum dapat digunakan untuk mempercepat pengembangan obat baru dengan mensimulasikan interaksi molekuler menggunakan komputasi kuantum. Yang manfaat atau penggunaan lainnya pada bidang farmasi adalah menjanjikan penelitian DNA secara mendalam yang berpotensi memungkinkan solusi perawatan kesehatan spesifik gen. Nah, jadi itu tadi pembahasan saya, dan kita dapat menarik kesimpulan bahwa walaupun komputer kuantum masih memiliki beberapa tantangan, tetapi teknologi ini memiliki potensi besar untuk mengubah industri secara fundamental dengan inovasi dan kolaborasi dengan teknologi lain seperti artificial intelligence atau kecerdasan buatan dan lain-lain dapat meningkatkan penggunaan komputer kuantum dengan jauh lebih efektif untuk masa depan yang penuh harapan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.